Saya nggak tahu dari mana, tapi yang pasti mereka tampak-tampaknya seperti pasta gigi semuanya. Kenapa kok pasta gigi? Ya kan pakai kudung putih, bawahnya biru. Oh iya. Kalau yang hijau nggak kayak pasta gigi ya? Dari mana yang hijau nih? Sama. Kok beda baju? Beda harga masuk sekolahnya pasti. Oh mungkin. Nah, ini dua dari sekolah, ya dari SMK ya. Kalau ibu-ibu dari SMK mana? Dari SMK Pancoran. Iya. Ini ibu-ibunya pasti lagi arisan di depan. Arisan apa? Arisan panci. Ada syuting hitam putih masuk saya lihat. Oh iya betul. Tapi nggak apa-apa. Tapi kami akan memberikan inspirasi yang luar biasa. Karena malam ini kita akan bicara tentang inspirasi. Nah ini kan banyak adik-adik di sini. Adik-adik sekarang taunya sekolah gitu kan ya. Dan sekolah mungkin ada sambilan kerja juga, gitu kan. Tapi yang penting adalah sekolah, dapat nilai yang tinggi, naik kelas, kuliah selesai, nggak tahu mau jadi apa. Ya. Biasanya begitu. Kirain mau ngapain tadi? Kirain udah kuliah tinggi, jadi orang sukses apa gitu. Itu kalau itu terserah mereka sendiri. Oh iya. Saya nggak tahu. Saya tahunya cuma sampai kuliah, setelah itu terserah mereka. Terserah jadi apa, ya oke. Terus udah gitu. Malam hari ini kita akan bicara, ini lagi ramai kan di berita-berita juga. Jadi udah masuk ke banyak berita dan sekarang sudah agak susah untuk wartawan untuk masuk ke daerah sana sekarang. Tapi kita berhasil membawa anaknya ke sini. Apa sih ini ada bocah 6 tahun. Dia tinggal sebentar saya baca, di Polewali Mandar. Polewali Mandar itu di Sulawesi Selatan ya? Di Sulawesi Selatan ya. Pokoknya di Indonesia yang pastinya. Terus? Nah dia itu di Indonesia. Iya kan? Iya betul. Apa sih kamu? Oke deh. Oke. Dan si bocah ini menjadi tulang punggung keluarga, padahal usianya baru 6 tahun. Jadi tulang punggung keluarga. Kenapa menjadi tulang punggung keluarga? Karena dia harus merawat ibu dan adiknya ya, atau kakaknya. Ibunya nggak kerja? Ibunya tidak kerja karena ibunya tunarungu dan tunanetra. Tunarungu dan tunanetra. Kakaknya nggak bisa kerja? Kakaknya tidak bisa kerja karena kakaknya tunagrahita atau ada gangguan mental. Ayahnya? Ayahnya saya tidak tahu di mana. Ayahnya sudah meninggal? Ayahnya sudah meninggal, makanya saya tidak tahu di mana. Iya sih, adik punya juga? Punya, tapi baru berusia 3 tahun. Dan ini benar-benar dia yang biayain semuanya? Dia yang semua yang membiayai Ali, namanya adalah Ali. 6 tahun? Usianya 6 tahun. Jadi kita akan undang Ali, kita mau tanya-tanya. Ali itu seperti apa, kenapa bisa seperti ini. Tapi sebelum itu kita kasih lihat dulu bagaimana sih kehidupan Ali sebenarnya. Inilah Ali. Usianya baru 6 tahun, tapi anak sekecil Muhammad Ali sudah harus berjibaku dengan getirnya kehidupan. Bocah asal dusun Toerang Batu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini harus merawat ibunya yang buta tuli, kakaknya yang mengalami keterbelakangan mental, dan seorang adiknya yang berusia 3 tahun. Ayahnya sudah meninggal dunia, sementara seorang kakaknya bekerja dan tinggal jauh dari kediaman mereka. Tiap pagi, Ali menjalani pekerjaannya sebagai kuli petik buah. Usai bekerja, ia membereskan rumah. Lalu, Ali berangkat ke sekolah. Semua Ali lakukan demi mengejar cita-citanya menjadi tentara. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Baik, itulah Ali ya. Kita akan mengundang Ali, kita akan bertanya-tanya langsung seperti apa sih kehidupan anak yang berusia 6 tahun tapi berusaha, saya tidak mengatakan menjadi tulang punggung, tapi berusaha untuk menjadi tulang punggung. Karena pastinya anak usia 6 tahun tidak ada yang mau jadi tulang punggung keluarga, ya kan? Tapi berusaha sedemikian rupa untuk menjadi tulang punggung keluarga. Inilah Ali. Pintar. Ali, duduk. Takut nggak? Sama Om Deddy takut nggak? Sini aja yuk, duduknya yuk. Nah.
Gak mau dia salaman sama Om Deddy. Saya mau nganterin duduk. Anda jangan ketawain saya dong. Saya cuma nganterin duduk. Mau salaman gak sama Om Deddy? Oh mau. Duduknya enak nggak? Munduran lagi biar santai. Gak mau gitu aja. Gak ngomong Om. Gimana ini? Gini loh. Ya? Ali ini luar biasa. Dari usia 6 tahun kita lihat sudah berusaha menjadi tulang punggung keluarga. Pasti memiliki beban hidup yang sulit kan? Iya. Saya tahu kalau anak berusia segini pasti takut melihat saya gitu. Makanya Karena? saya kasih kamu yang ngomong aja. Loh, jadi aku yang ngomong. Tadi aku ngomong gak bisa? Bisa. Ali bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa bahasa Indonesia. Ali sekarang sekolah kelas berapa? 2. Kelas 2 SD. Iya. Bukan. Hah? Bukan. Kelas 2 apa dong? TK. TK? Iya. Om TK emang ada kelas 2-nya ya? TKB masih PAUD berarti PAUD ya TKB ya? Iya. Oh iya. Ini tanya lagi aku boleh? Iya. Ali bener katanya Ali yang rawat ibu, kakak sama adik Ali? Iya. Nggak capek ngerawat ibu, kakak? Enggak. Terus sekolahnya gimana? Om. Biasanya Ali kalau berangkat sekolah jam berapa? Biasa jam. Sebelum sekolah deh, sebelum sekolah ngapain dulu? Gak dijawab juga, Om. Oh, nanyanya salah. Harusnya nanyanya gimana, kan Om Deddy kan psikolog ya kan, jadi tahu gimana cara harus menangani mungkin anak-anak segala Kan macam. saya udah bilang dia ini usia 6 tahun udah berusaha bekerja, pasti punya tekanan yang luar biasa. Jadi cara tanyanya nggak boleh begitu. Ali, Jadi? sayang, tante mau tanya. Lah, dibalikin lagi ke aku. Ali, Dipanggil sama Ali sayang, Om Deddy. sayang, duduk tegak, ayo tegak. Nah, gitu dong. Tepuk tangan dulu buat Ali. Nah, tuh, kakak-kakaknya pada tepuk tangan buat kamu, soalnya kamu luar biasa katanya. Kamu walaupun usianya 6 tahun, tapi kamu sudah bisa jadi tulang punggung keluarga. Artinya kamu bisa bantu mama, bisa bantu kakak. Bener bantu mama? Bantu ibu bener? Iya. Ya, bantunya apa aja? Makan? Suapin nggak? Suap. Suapin? Iya. Karena mama nggak bisa lihat, betul ya? Iya. Kalau bantu kakak, bantunya ngapain? Bantuin apa aja kakak? Suap. Suapin juga? Oh, nyuapin juga. Terus katanya bantu masak nasi. Ali bisa masak nasi? Bisa. Bisa masak nasi? Iya. Wow, bisa masak nasi loh. Bukan cuma bisa masak nasi, tapi katanya Ali bisa bantu masak nasi, terus ambil kayu akar, betul? Iya. Iya. Kayu akar tuh gimana sih? Besarnya seberapa kayu akar? Besar apa kecil? Kecil. Kecil. Iya. Terus kayu akarnya diambil buat apa? Masak. Oh, buat masak. Terus juga katanya nuntun ibu ke pasar. Iya. Ya, nuntun ibu ke pasar juga. Terus Ali juga katanya kerja, bener? Iya. Ngambil apa katanya? Ambil buah. Buah apa? Buahnya buah apa? Resep. Hah? Resep. Ah, terus buahnya buat apa? Dijual? Enggak. Buat makan di rumah? Ya. Ada diambil. Ada dikasih orangnya. Oh, Ada yang diambil buat makan di rumah. Makan di rumah, ada yang dikasih ke yang punya, mungkin untuk dijual. Dia untuk dijual. Yang dikasih ke yang punya, dikasih ke yang punya pohon. Nah, memang Ali ini agak sedikit sulit berbahasa EED ya. Indonesia. Betul. Jadi kita juga sudah mengundang ada guru TK-nya, dan guru TK-nya juga akan ada di sini untuk membantu menceritakan bagaimana sih keadaan Ali yang sebenarnya. Ini adalah
Ibu Seniwati. Ya. Seniwati ini adalah guru Ali di sekolahnya Ali. Silakan. Apa kabar? Baik. Silakan. Jadi tadi kita tanya sama Ali nih tentang di rumah dan sebagainya. Itu benar itu berita-berita di mana-mana katanya Ali kerja gitu, benar? Iya, itu memang benar. Apa adanya yang ditayangkan selama ini itu adalah fakta dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kerjanya apa gitu? Dia membantu masyarakat yang ada di sekitar. Kalau sekarang kan di kampung kami lagi musim buah, ada musim duren, ada musim lansat. Nah, kadang kalau pagi-pagi itu si Ali ini udah bangun dari pagi-pagi buta, dia ambil tuh punya masyarakat itu dibawa ke rumahnya. Nanti setelah itu dikasih upah dari Rp1.000, Rp2.000 segitu. Gitu. Dari pagi-pagi buta, Bu? Iya, dari pagi-pagi. Terus sekolahnya gimana? Nah, dari itulah kami sangat salut dengan si Ali ini, meskipun dia sering terlambat karena dia harus mengurus ibunya yang ada di rumah, karena ibunya mengalami penyakit yang mana ibunya ini buta dan tuli. Nah, nanti setelah pekerjaannya di rumah selesai, setelah mengurus ibunya, membantu dengan memasak, begitu dengan ada kakaknya yang keterbelakangan mental, dengan ada adiknya yang baru berumur 3 tahun yang harus diurus. Nanti setelah pekerjaan semua selesai, barulah si Ali ini berangkat ke sekolah. Nah, dari faktor inilah sehingga sering terlambat ke sekolah. Sering terlambat ke Sering sekolah? terlambat. Tapi gimana itu kalau terlambat sekolah, Bu? Iya, kami dari pihak sekolah atau selaku Dewan Guru yang ada di PAUD TPK Toiram Batu justru sangat salut dengan anak ini, karena meskipun dia tanpa seragam sekolah, tanpa uang jajan, dia masih tetap semangat untuk bersekolah. Maaf, Bu Seniwati, Anda waktu cerita tentang Ali tadi saya lihat mata Anda berkaca-kaca loh. Iya, karena saya sangat merasa Sedekat apa? Emang Anda sayang atau gimana? Dekat sekali? Kebetulan masih ada hubungan keluarga juga dengan tinggal baku tetangga, jadi otomatis saya tahu persis bagaimana keadaan keluarganya saat ini. Memang gimana keadaan keluarganya, Bu? Ya seperti itu tadi, dari setahun bapaknya sudah meninggal, jadi mau tidak mau anak inilah yang harus berusaha untuk menjadi tulang punggung untuk keluarga. Seperti itu. Ayahnya meninggal pada saat? Ali umur setahun, Bu. Belum. Dari tahun 2014, setahun terakhir. Oh, setahun kemarin. Iya, betul. Tadinya sebelumnya ayahnya mencari uang. Iya. Kalau ibunya mengalami kebutaan dan itu sejak kapan? Udah puluhan tahun. Oh, sudah puluhan Iya. tahun. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa Ali ini ke sekolah tanpa seragam. Iya, tanpa seragam. Itu gimana dengan aturan sekolahnya, Bu? Kebetulan kemarin kami sudah memesan, ini kan harus kolektif nih, tidak bisa itu satu-satu. Jadi kami memberikan dispensasi kepada anak ini, tidak apa-apalah dia tidak memakai seragam sekolah. Berhubung juga mungkin karena faktor ekonominya tidak mampu untuk itu, jadi kami tetap memberikan pemakluman. Tadi Ibu mengatakan bahwa masih ada keluarga katanya, betul? Iya. Keluarga gimana? Dari hubungan suami. Nah ini keluarga yang lain gimana? Maksudnya tidak membantu keadaan mereka? Membantu, justru dari tetangga dan keluarga yang lain lah yang membantu kehidupan sehari-harinya. Oke. Tapi kenapa dia masih harus kerja, masih harus apa gitu? Apa memang tidak cukup bantuan dari teman-teman keluarga dan sebagainya dulu? Dia mungkin seperti itu. Ini kalau biaya sekolahnya gimana? Sekolahnya dia nurut, patuh juga. Biayanya, Bu? Biayanya kami dari awal kami sudah sebelumnya kan dia tinggal di desa sebelah. Nanti setelah pindah dari sana di kampung kami itu di desa Bate Tengah. Nah setelah itu saya lihatnya ini anak kok nggak sekolah. Jadi kami panggil selaku Dewan Guru memberitahukan kepada keluarga yang paling dekat bahwasanya kalau memang si Ali ini mau sekolah, silahkan diantar ke sekolah kami. Iya. Nah, alhamdulillah keluarga dekatnya merespon, akhirnya diantarlah si Ali ini.
Nah dari awal memang kami sudah membebaskan dari karena teman-temannya yang lain itu harus membayar iuran per bulannya. Itu dibebaskan? Iya dibebaskan dari awal memang, dan kami juga sudah merapatkan dengan orang tua murid yang lain bahwasanya kita sudah tahu keadaan keluarga si Ali ini bagaimana. Tidak memungkinkan untuk membayar gitu. Iya ya? tidak mungkin. Tapi dia pernah mengeluh nggak maksudnya dengan kerjanya? Selama ini enggak, setahu saya tidak. Sampai sekolah juga nggak kelihatan capek. Enggak. Gitu. Iya enggak. Wow. Nah, memang masih tetap semangat. Memang katanya Ali ini anak yang semangat ya? Iya semangat. Semangat terus ceria. Ceria, dia juga penurut, patuh. Dan nggak pernah minder dengan kondisinya? Enggak, meskipun dengan kekurangannya yang tadinya itu teman-temannya mungkin jajan. Kalau si Ali ini apa ya, dia membawa itu kan kadang-kadang kan anak PAUD itu membawa bekal ya ke sekolah. Nah si Ali ini tuh cuma bawanya nasi sama garam doang. Iya, nah, yang garam itulah yang dijadikan lauk pauk. Seperti itu. Tidak sama dengan teman-temannya yang lain mungkin bawa apalah mie instan mungkin jadikan lauk atau telur, atau mungkin dia bisa jajan yang ini yang instan juga. Dia hanya bawa nasi dan garam. Iya, hari ke sekolah. garam itulah yang dijadikan lauk pauknya. Tapi dia tidak pernah merasa minder sama teman-temannya. Kadang juga ada temannya yang berbagi karena memang kami selalu mengajarkan kepada anak didik kami untuk bagaimana berbagi sesama teman yang lain. Oke, baik. Kita akan melihat bagaimana keadaan keluarga Alia sebenarnya juga dan seberapa sulitnya sih sebelum bantuan-bantuan itu datang ke keluarga Ali, dan kenapa selama ini tidak ada yang memberikan bantuan sebelum terkuak ya, sebelum beritanya beredar di mana-mana. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi kita lagi ngobrolin tentang Ali. Buat pemirsa mungkin yang tadi belum menyaksikan, Ali ini umur 6 tahun, bisa dibilang sebagai tulang punggung keluarga ya. Ali 4 bersaudara ya Bu ya, benar ya? Kakaknya yang nomor 1 diangkat. Iya, sekolah di kota. Di ibu kota desa. Di iya. ibu kota desa. Terus kemudian kakaknya Ali yang nomor 2 yang menderita tunagrahita itu iya, ya. Betul. Kemudian Ali dan ada adik Ali yang usianya 3 tahun. Tunagrahita itu ibu pernah bertemu dengan kakaknya? Iya, hampir Maksudnya, setiap hari juga. Bagaimana tunagrahitanya? Dia nggak bisa ngomong, terus itu sering ini apa? Keluar Iya. liur gitu. Iya. Tidak sekolah? Enggak Tidak. bisa. Kan ada sekolah luar biasa, mungkin tidak ada sih. Di Polewali Mandar ada, cuman jauh, jarak dari kampung kami di Erang Batu itu lumayan jauh perjalanan. Sampai detik ini belum ada yang membawa ke sana? Iya, sampai detik ini. Belum ada yang membawa ke sana. Belum. Berarti kakaknya yang tunagrahita sampai detik ini belum ada yang membantu untuk membawa ke sekolah luar biasa ya? Iya, betul. Itu keadaannya sekarang? Iya, keadaannya seperti Oke, baik. Kalau kakaknya yang nomor 1 udah tinggal di kota, udah diangkat anak ya? Iya. Kerja sambil sekolah juga. Enggak tinggal di sana. Tinggal di sana, Iya, kerja juga. Dan karena sekolah. berhubung kalau misalnya dia tinggal di rumah bersama dengan orang tuanya, sekolahnya akan selalu terlambat juga karena perjalanan dari rumah ke kota desa itu kurang lebih 7 km. Tapi suka jenguk Ali. Suka setiap minggunya. Itu Tiap kalau, minggu. maaf, kalau tunagrahita, kalau makan segala yang nyuapin Ali? Ya, terkadang Ali dia juga bisa sih sebenarnya, bisa. Oh, Bisa gitu. suap, ya bisa dibantu dengan si Biasa Ali dibantu ini. dengan Ali? Iya. Ibunya juga dibantu oleh Ali juga? Iya, dituntun setiap mau melaksanakan segala sesuatu, pasti Ali lah yang menuntun ke sana. Kayak mau sholat, mau berwudu, pasti dituntun untuk ke sana. Ini aku baru inget yang waktu itu Mas Dedi cerita kan ya, yang bagaimana ngajarin anak-anak bahwa anak-anak harus diperkenalkan juga dengan hal-hal misalnya sama benda tajam kayak pisau, api, itu bahayanya seperti apa gitu. Ini berarti Ali yang ngajarin siapa ya, bisa bikin nasi itu kan pasti berhubungan sama api gitu. Gimana ya Bu caranya tuh? Dia diajar sama ibunya, coba apinya dinyalakan. Coba Ali cerita sendiri gimana cara masak. Cara masaknya gimana? Ya apinya Dari awal dulu, dari awal. Kalau Ali membantu mama di rumah memasak dengan cara gimana dari pertama? Dia Mungkin ibu kalau pakai bahasa daerah juga nggak apa-apa, nanti ditranslate, iya. silakan. Cari tele mbo mukua kayak mana suku dia bernama Sula Mamaam.
Mbom kuah. Burung ya aku. Api. Mati bumi. Mama aku bekerja. Iya. Terus kipura tuh dia? Mending tahu. Oh, katanya dari awalnya itu dia nyalakan api, terus apinya ditiup. Nanti setelah itu berasnya diapain dulu? Diapain dulu berasnya? Diapa dulu berasnya? Dicuci. Setelah dicuci? Kipura mi dicuci? Diapa bome? Ekere dewanya dipadami. Terus? Eke mati mi. Jadi kurang ya pina. Setelah itu? Ditambahi mi. Mama tasula. Kakak tasula adikta. Oh, katanya begini, awalnya itu berasnya dicuci. Tadi kan apinya sudah dinyalakan pakai kayu bakar. Api siapa? Ini si Ali. Yang niup-niup kayu bakar? Iya, sama Ali juga. Nanti kalau apinya sudah menyala, tuh kan dari itu kan tidak langsung ini harus ini dulu. Jadi nanti kalau apinya sudah ini, jadi katanya itu pancinya dinaikin terus airnya. Nah, sambil itu sambil menunggu mendidih, katanya berasnya dicuci dulu. Nanti setelah mendidih, barulah berasnya dinaikkan di pancinya tadi. Itu yang cuci beras siapa? Si Ali ini. Semua dikerjakan. Yang masukin ke air mendidih? Si Ali juga. Dia tinggal menanyakan sama ibunya, katanya tadi juga, Bu udah mendidih, katanya. Jadi airnya ditunggu aja dulu sampai airnya habis. Terus nanti setelah itu apinya dikecilin. Kalau sudah masak diapain? Ya gimana sumi dia kami lagi? Dia apa gimana sumi? Ande. Sama? Mendem selekan deh. Mama aku sulah. Adikku sulah kakakku. Oh, katanya kalau setelah itu sudah masak, udah dimakan sama ibunya, sama kakaknya, sama adiknya itu seperti itu. Ini menarik nih. Ini kebetulan banyak penonton di sini, banyak adik-adik juga nih, banyak yang cowok juga. Saya mau tahu dong. Coba tunjuk jari ya. Saya tunjuk jari duluan deh. Siapa di antara kalian yang pernah masak nasi? Yang cowok yang pernah masak nasi sendiri siapa ya? Tunjuk jari aja. Lu udah tua tuh. Adik-adik ada yang pernah masak nasi yang cowok? Ya udah, kalau semuanya yang cewek juga. Siapa yang pernah masak nasi? Sendiri. Kalau yang cowok nggak pernah loh. Kalau yang cewek itu cuma 1, 2, 3, 4. Wow. Ini usianya 6 tahun bisa masak nasi dengan cara memasak nasi tradisional. Iya. Jadi harus kayu dibakar, ditiup, dididihkan air dulu, mencuci berasnya, memasukkan lalu ditanak kan, intinya seperti itu kan. Wow. Nah, gimana caranya Ali berkomunikasi dengan ibunya sedangkan ibunya tidak bisa mendengar kan? Harus dengan suara yang keras gitu. Harus bersuara nyaring supaya kedengaran sama ibunya. Biasa juga dia tarik-tarik apa gitu. Jadi nanti ibunya mengerti dengan sendirinya. Oh. Iya. Wow, luar biasa ya. Tapi ibunya bisa dengar kalau Ali teriak? Bisa. Tapi kalau dia udah seperti ini tangannya, berarti dia udah ada samar-samar kedengaran. Udah samar-samar, jadi harus lebih full lagi speakernya. Wow. Nah itu selain memasak nasi, kalau pekerjaan rumah lainnya gimana? Pekerjaan rumah yang lain? Ali ngapain aja deh contohnya? Ali nyapu kah atau apa? Boleh ditanya nggak Bu? Iya, selain manasu apa ba mempugak kidi ko banam. Besok mesar rin. Apa pala ini? Cuci piring. Iya. Iya, katanya biasa cuci piring juga. Selain cuci piring apa lagi? Mau cuci baju gitu Bu, punya Membantu ibunya, iya. ibunya yang nyuci. Iya. Iya, tapi si Alinya di situ membantu dan menuntunnya. Ini Segala kayaknya, sesuatu. Di sini Ali juga kayaknya kecapean karena dari Polewali Mandar ke sini tuh ke acara kita tuh 9 sampai 11 jam tadi sebenarnya. Dari rumah ke bandara ya. Iya. Dari rumah ke bandara tuh 11 jam.
Ya bayangkan dari rumahnya kan kita mengundang Ali menggunakan pesawat ke Jakarta. Tapi dari rumahnya ke bandara itu 11 jam. Belum lagi dari Makassar ya? Iya. Ke Jakartanya 3 jaman, wow. Iya. Kalau dari di situ, dari kampung situ di Dusun Erambatu, dari kabupaten kota bisa menempuh 1-2 jam perjalanan. Ini Bu, di daerah sana sendiri, Ali ini kan kebetulan saja masuk berita lalu jadi ramai kemarin. Tapi sebenarnya apakah ada anak-anak lain yang sebenarnya senasib dengan Ali? Kalau di daerah kami nggak ada, cuma si Ali ini aja. Cuman Ali saja? Iya, karena di sana masih utuhlah kedua orang tuanya. Berarti Ali ini setelah setahun yang lalu, dari 2014? Iya, ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, lalu mengalami hal seperti ini? Iya. Oke. Tadi kan Ali masak nasi sendiri ya. Nah kalau ikan-ikannya lauk pauknya gimana? Itu kok dia Ali bisa goreng ikan sama telur? Iya, bisa. Bisa goreng ikan sama telur? Bisa. Pakai kayu bakar juga. Pakai Karena minyak di rumah, dulu? iya pakai minyak. Ikannya Nanti dibersihkan dulu. iya, terus dibersihkan dia dulu. goreng, gitu. Nanti ibunya dibilang, Ali tolong wajannya diambil. Setelah itu minyaknya dituang. Kan nanti kalau ibunya katanya tumpah-tumpah, dia kan tidak bisa melihat. Jadi si Ali inilah yang menuntun segala sesuatunya. Pernah kena minyak nggak Ali kamu? Biasa kena minyak. Kayak mak janda balik kok. Iya. Oh, pernah katanya. Pernah? Iya. Iya. Berapa kali? Baru 1 kali. Oh, 1 kali. Selama ini 1 kali. Tapi setiap hari makan kan, Bu? Setiap hari makan, alhamdulillah. Setiap hari makan. Iya, dengan ini dari tetangga, dari keluarga-keluarga juga yang di sekitar situ. Jadi ada bantuan gitu itu? Ada. Oke, tapi yang masak Ali nih ya? Iya, masaknya Ali. Ya ini karena kepepet kali ya ini. Iya, makanya saya tadi mengatakan ya, maksudnya dia memang harus melakukan hal seperti itu. Meskipun mungkin umurnya belum segitu sesuai dengan umurnya, ya harus. Dia sebagai guru TK ya? Iya, guru PAUD. Guru PAUD sendiri sebenarnya anak di usia seperti ini belum harusnya melakukan hal Belum itu. seharusnya. Memang belum seharusnya, tapi mungkin dengan keadaan lah yang menuntun seperti, jadi harus seperti itu. Dan kami pihak sekolah sendiri udah memberikan pemakluman tersendiri untuk si Ali ini. Itu benar tadi Ibu bilang kalau tidak ada lauk hanya makan nasi dengan garam? Iya itu ada benar memang hampir setiap hari seperti itu. Jadi kami selaku Dewan Guru yang ada di sana merasa kasihan, biasa kasih ini nak beli kerupuk dijadikan lauk seperti itu. Biasa juga berbagi dari teman-teman yang lain. Kalau perkara sekolahnya, Bu, harusnya tahun ini kan umurnya udah 6 ya, udah Iya. masuk ke SD Iya, ya? seharusnya masuk ke ini. Itu gimana? Ali akan melanjutkan? Insya Allah kami akan tetap melanjutkan anak ini. Karena di sekolah kami itu kebetulan PAUD-nya itu berhadapan dengan di sana itu adanya madrasah ibtidaiyah sama Setara dengan SD. Iya, SD dasar. Tapi kalau Ali melanjutkan ke SD, waktunya lebih banyak digunakan di sekolah belajar. Nah ini yang membantu keluarga siapa? Yang membantu ibunya siapa? Kakaknya siapa? Nah udah ada gantinya belum? Belum, tapi kedengarannya kemarin itu nanti kakaknya ditarik Kakaknya? ke rumah. Iya, nanti setelah Ali masuk di SD. Oke. Nah kalau di sekolah sifatnya gimana? Dengan teman-teman biasa saja? Main semua biasa? Main seperti halnya dengan teman-teman yang lain, suka berbagi juga. Kalau dia ada ini, biasa kan itu ambil duren terus dibawa ke yang punya, terus dikasih upah 1.000, 2.000 kah. Jadi dari itulah dia bisa jajan. Dan nggak minder ya? Nggak minder, nggak ada rasa minder sama sekali. Selama kami didik, selama ini kurang lebih 1 tahun. Teman-temannya juga nggak ada yang ngejauhin Enggak. Ali ya? Kami selalu mengajarkan untuk tetap berbagi ke sesama. Tapi nanti saya tanya, saya mau tahu kalau saya dengar-dengar kan dari pemerintah daerah juga udah mulai membantu soalnya ya. Udah. Ya, tapi yang jadi masalah pertanyaan tadi saya itu belum terjawab. Kalau seandainya dia masuk ke SD, walaupun dibantu, ada bantuan gitu untuk masuk dia ke SD dan melanjutkan sekolahnya,
gimana dengan keluarganya Iya. itu? Pasti kalau sekolahnya jenjangnya makin tinggi kan akan makin sibuk, pelajaran Betul. makin Sedangkan banyak. tidak ada yang mengurus keluarganya kan? Dan nggak mungkin Ali harus setiap hari terlambat juga kan masuk ke betul, SD. karena akan mengganggu banyak hal ini. Dan Iya. kenapa telat sekali itu bantuan-bantuan yang datang? Kan ini beritanya baru tersebar sebenarnya, katanya baru banyak bantuan katanya. Itu berita saya dapat. Setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Selain Ali, saya juga akan menceritakan tentang satu hal yang berbeda. Jadi ada bocah berusia 5 tahun yang mengalami kebocoran jantung sejak bayi. Jadi kebocoran jantung sejak bayi dan membutuhkan bantuan kita semua. Sebelum itu kita lihat dulu apa yang terjadi. Silakan. Sungguh malang nasib salah satu keluarga miskin, Pak Sutri, Lukman, dan Suprapti. Asal desa Tanjung Sari, Pacitan ini. Dari jualan sayur keliling dengan penghasilan tak lebih dari Rp50.000 sehari ini, mereka harus menghidupi 4 anaknya dan tinggal di rumah kontrakan. Kemiskinan keluarga ini terasa semakin memilukan, karena anak ketiga mereka, Nuzulul Ramadan, 5 tahun, didiagnosa menderita jantung bocor sejak bayi. Selain tubuhnya yang kecil layaknya bocah berumur 2 tahun, bocah malang ini juga lemah, dengan bibir dan jemari kaki dan tangan membiru. Bahkan jika terlalu capek, bocah yang masih sulit bicara ini juga hanya bisa berbaring dengan menahan sesak nafas. Derita Nuzulul ini memang cukup memilukan. Betapa tidak, sejak lahir hingga berumur 8 bulan, bocah ini sakit dan ketika itu didiagnosa jantung bocor. Sekujur tubuhnya membiru dan lemah tak berdaya. Saat itu keluarga membawanya ke Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Bayi malang itu harus menjalani operasi penambalan jantung dengan taksiran biaya mencapai Rp125 juta. Ketiadaan biaya sebesar itu, operasi pun urung dilakukan dan keluarga terpaksa membawa pulang bayi. Keluarga miskin ini berharap ada bantuan entah dari manapun agar derita anak dan keluarga malang ini segera usai. Nyawa bocah ini bisa tertolong dengan operasi yang menelan biaya Rp125 juta untuk jantung yang bocor. Baik, tadi kami sudah memberikan rekeningnya untuk bantuan apabila Anda ingin membantu. Silakan membantu ke rekening yang ada di bawah ini. Ini tidak melewati dari tim Hitam Putih ataupun Trans 7, tapi langsung ke orang tua dari anak tersebut. Kami juga akan mencoba untuk menge-tweetnya rekening tersebut apabila Anda berniat untuk membantu. Sekali lagi saya selalu mengatakan orang yang bantu bukan orang yang memiliki kelebihan, tapi orang yang mau membantu. Itu saja. Karena semua orang pasti bisa membantu kalau mau. Jen, mungkin saya mau tanya-tanya dikit tentang jantung bocor nih. Anda kan dokter ya? Percaya nih sama aku. Hah? Percaya nggak? Saya masih agak bingung, Anda ini dokter apa dokter Andes sebenarnya. tapi kita coba aja lah. Saya masih Beda percaya, tipis saya masih ya memberikan kepercayaan pada kamu sampai Oke. selama ini. Kalau jantung bocor itu berarti bisa di setiap usia basicnya. Karena ini kecil sekali loh. Penyakit kalau jantung bocor pada anak-anak itu udah bawaan Om dari dalam kandungan gitu. Berarti aku tahu sejak seperti kandungan itu. dia sudah Iya. ada kelainan. Iya, jadi pembentukannya mungkin pada Katup. waktu ya katup jantungnya kan jantung ada sekat-sekatnya ya, ada 4 ruang. Nah, sekatnya itu yang tidak terbentuk sempurna dan biasanya itu sudah bawaan dari dalam kandungan Kalau karena itu proses bawaan dari dalam kandungan, apakah kalau di USG dan sebagainya kelihatan itu? mungkin bisa kelihatan tapi tidak bisa langsung dilakukan tindakan sepertinya. Oke. Jadi harus menunggu bayi itu lahir terlebih dahulu gitu. Tadi kan kalau kita lihat katanya sampai tangan dan kakinya membiru. Itu benar berarti ya? Benar, bisa. Dan apa yang terjadi kalau misalnya tidak diberikan pengobatan yang benar? Ya, apa yang terjadi? Ya yang pasti Maksudnya kan Bisa. sekarang bertahan selama 8 bulan sudah. iya benar. Cuman kan ya kondisinya membahayakan lah, bisa dibayangkan Mas. Jadi maksudnya jantung itu fungsinya menampung darah, memompa darah gitu.
Sekat-sekatnya itu fungsinya salah satunya memisahkan antara darah yang bersih, Dan darah yang kotor, Ini darah yang tercampur. mengandung oksigen ya sama yang mengandung karbon dioksida gitu. Kalau darah itu tercampur terus seperti itu kan lama-lama bahaya ya buat Bisa mematikan anaknya. berarti ya? Bisa matikan, oke. Dan jalan satu-satunya adalah operasi? Bisa diberikan pengobatan contohnya? Kalau misalnya seperti itu mungkin harus lebih lanjut ke spesialis jantung ya. Kalau dengan pengobatan, cuman sih yang aku tahu kalau yang ada kebocoran seperti apa tindakannya adalah bagaimana caranya menutup si bagian yang bocor itu. tersebut. Berarti ya caranya dengan tindakan pembedahan atau mungkin bisa di kateter kali ditutup juga. Kalau anak usia itu bisa dibedah gitu? Bisa sih ke Harusnya spesialis bisa, jantung anak. Dengan spesialis jantung anak harusnya bisa. Ya nanti seperti apa tindakan yang harus dilakukan terhadap anak itu mungkin ada kategori usianya. Kalau usia segini sampai segini dilakukan apa dulu. Nanti kalau usianya sudah lebih besar mungkin sudah layak untuk dilakukan tindakan operasi ya dioperasi seperti itu. Baik, terima kasih Gina. Saya yakin orang-orang penonton Hitam Putih atau saya yakin penonton saya adalah orang-orang yang sebenarnya mau membantu. Karena itu terbukti sekali banyak mereka yang kita bawa ke Hitam Putih dan hidupnya terbantu atas bantuan Anda yang ada di rumah. Dan saya yakin kasus ini pun bisa segera dibantu dan bisa segera dioperasi. Mereka membutuhkan biaya sekitar 125 juta rupiah karena keadaan orang tua yang tidak memungkinkan untuk membiayai pengobatan atau pengoperasian anak mereka. Dan saya yakin dengan memberitahukan ini di acara saya yakin bahwa anak ini akan tertolong. Apabila Anda mau membantu, sekali lagi apabila Anda mau membantu, silakan mengirimnya ke sini. Ini di BRI Simpedes nomor 3872010153495338. Nomornya ada di bawah sini atas nama Hadi Widodo. Hadi Widodo ini adalah adik dari ayahnya karena hanya beliau yang memiliki rekening bank tersebut. Jadi bantuan ini langsung diberikan kepada keluarganya dan akan langsung diberikan untuk pengobatan atau pengoperasian anak tersebut. Bisa secepatnya ya dananya terkumpul jadi ya, bisa dibawa dan kita akan ke menginformasi juga apabila terkumpul dan bisa dioperasi. Siapa tahu nanti kita akan bisa membawa kabar berita yang luar biasa yang baik untuk Anda semua apabila kita berhasil menolong anak ini. Baik, kita kembali lagi ke Ali. Kita akan mengundang salah satu kerabat Ali. Ini ada salah satu kerabat Ali. Ini adalah Peltu Madong, paman dari Ali. Apa kabar Pak? Madong, silakan Pak. Ya. Ya. Ini Anda paman langsung atau paman dari ibu berarti? Kemudian dari ibu dengan bapak. Jadi gimana ceritanya? Jadi memang kan ini baku ambil ini antara ada hubungan keluarga semua. Jadi bapak ada juga hubungan keluarga dengan saya, ibunya juga ada hubungan keluarga dengan saya. Oke, jadi Anda ini pamannya? Iya betul. Tinggalnya dekat? Saya tinggalnya di Manding. Dia tinggalnya di sana, tapi saya tugas di desa itu. Oke, Bapak tahu tentang keadaan keluarga ini? Tahu. Nah terus kenapa tidak ada bantuan Pak dari teman-teman, dari keluarga selama ini? Sebetulnya begini ceritanya. Sebetulnya ada. Dengan kami sebagai keluarga itu koordinasi rampung untuk rimpung. Setelah itu kan begini ceritanya, pertama itu tinggalnya di Kuajang. Masih hidup bapaknya. Tapi setelah bapaknya sakit, dibawalah ke Batetanga, desa Batetanga, di situ dirawat. Berapa hari kemudian ayahnya meninggal. Setelah itu ibunya mau kembali lagi ke Kuajang, dusun Lemo. Setelah itu kita keluarga runding kembali. Akhirnya runding nih hasilnya apa? Hasilnya ibunya ini masuk ke dusun, dibawa masuk ke dusun Irambatu. Nah, di situ hasilnya kita keluarga itu menyatakan untuk kehidupannya sehari-hari keluarga Ali ini, apabila kita ada rezeki yang lebih, kita berikan sama dia. Apabila ada rezeki yang lebih kita berikan. Tapi terlihat bahwa katanya sampai tiap hari makan nasi sama garam, bawahnya hanya nasi sama garam itu. Itu sekali-sekali. Tidak. Tiap hari katanya ibu tadi. Tidak. Hampir setiap hari.
Nah, ini apakah ada bantuan rutin dari keluarga, misalnya setiap bulan mengumpulkan berapa untuk keluarganya? Keluarga itu hanya melihat saja. Kalau memang itu kurang, baru memberi lagi. Kan jauh Pak, melihatnya gimana? Kalau keluarga karena di situ rata-rata keluarga semua. Nah, yang melihat siapa biasanya? Yang melihat ada banyak keluarga situ. Ada saudaranya, mamanya, kemudian omnya ada di situ, tantenya. Kalau dari Bapak sendiri, bantuan yang pernah Bapak berikan kepada keluarga? Apa itu Pak contohnya Pak? Berupa beras, uang biasa saya kasih kalau ketemu. Tapi memang tidak ada bantuan tiap bulan dari keluarga untuk memberikan kepada keluarganya? Itu bantuan dari tiap bulan itu tidak tentu. Jadi kapan ada, ya serahkan. Bukan umpamanya hari ini lebih, hari ini juga kita berikan. Nah, kalau Anda sendiri melihat anak sekecil ini merawat ibu dan menjadi tulang punggung keluarga, gimana Pak? Sebetulnya saya sendiri ya jadi pengalaman bagi saya dan jadi pelajaran bagi saya melihat anak tersebut bisa menghidupi atau membantu dalam rumah tangga sebagai tulang punggung keluarga. Maksudnya pelajaran Pak? Ya pelajaran itu ke depan itu saya bisa untuk menyampaikan kepada masyarakat yang lain, saya sebagai pembina, bahwa Ali itu betul-betul sosok yang bisa ditiru. Ditiru dalam arti apa nih Pak? Kalau saya nggak mau niru nih Pak. Saya pribadi sih nggak kepingin ada di situasi ini Pak. Ditiru dalam arti itu cara untuk membina. Cara untuk membina? Membina dalam rumah tangga. Oke, Pak, kalau tadi Anda mengatakan bahwa keluarga sendiri, saya kan tidak bisa mengatakan ya, siapa tahu dari keluarganya tidak mampu semua ya. Bisa aja keluarga tidak mampu semua, makanya kalau lebih baru ngebantu gitu kan, itu bisa ya Pak ya? Iya, betul. Nah, tapi apakah tidak ada yang membantu dalam bentuk tenaga? Maksudnya begini, kalau memang ada keluarga dekat, kita tahu bahwa ibunya Ali itu buta dan tuli tadi katanya ya, tunarungu dan tunanetra. Iya. Kenapa dari keluarga tidak ada yang membantu untuk merawat ibunya gitu? Sebetulnya ada, dari saudaranya ada. Jadi termasuk rumah yang ditempati itu kan termasuk bantuan dari keluarganya, keluarga di situ. Maksudnya ada yang membantu merawat? Ada. Yang tinggal satu rumah sama... yang tinggal satu rumah tidak ada. Cuma Ali dengan kakak saudaranya satu, yang kakaknya itu dengan adiknya umur 3 tahun. Berarti memang benar-benar Ali sendiri toh yang bisa bekerja pada saat di situ. Berarti memang tidak ada orang dari keluarga yang tinggal untuk membantu, tidak ada. Tidak ada yang tinggal di situ. Kenapa bisa tidak ada? Kenapa tidak ada rembukan untuk itu Pak, untuk membantu keluarga ini? Kan ini anak kecil gitu lihatnya. Malum di situ kan rata-rata hidupnya pas-pasan semua, rata-rata pas-pasan hidupnya orang di situ. Di dusun itu. Jadi memang agak sulit untuk membantu. Agak sulit kehidupan di situ. Oke. Ini Pak, kalau sekarang sendiri sudah ada bantuan belum dari pemerintah, dari apa? Katanya sudah ada bantuan, betul? Baiklah, sebetulnya saya kan sudah sebagai pembina di situ. Dan awal kami sebagai pembina di situ melihat kehidupan yang ada di situ dan kami laporkan, dan memang kita TNI, Babinsa, mata, telinga, tulang, ujung tombak pimpinan TNI, ujung tombak TNI, khususnya Angkatan Darat. Jadi kejadian yang seperti dialami oleh keluarga Ali, kami laporkan kepada pimpinan kami dan Ramil dan Dandim. Setelah itu Dandim dan Ramil merespon. Setelah kami melaporkan seperti itu, akhirnya Dandim dan Ramil datang ke rumah Ali. Setelah Dandim datang ke rumah Ali, Dandim bertanya kepada Ibu Ali dengan suara yang keras karena dia tuli. Harus kencang. Bantuannya apa yang akhirnya diberikan Pak? Kalau boleh tahu. Terus Dandim membawa bantuan beras, mie, telur waktu itu. Terus bertanya Dandim kepada, setelah diserahkan, bertanya Dandim kepada ibu tersebut, Ibu Ali, apa yang saya bisa kasih Bu? Ibu Ali menyatakan, saya minta dibikinkan dapur, WC, dan kamar mandi. Dandim merespon. Akhirnya Dandim kembali hari Minggu, tanggal 5, memerintahkan anggota satu peleton melaksanakan
serbuan teritorial untuk merehab rumah Ali. Jadi rumah sudah direhab ya Pak ya? Selama 4 hari siap. Sudah selesai itu Pak? Selesai. Selama 4 hari selesai. Sekarang sudah. Mungkin akhirnya sekarang yang tinggal dipikirkan oleh pihak keluarga adalah ketika nanti Ali masuk ke SD nih, gimana nih yang menjaga ibunya ini siapa ya Pak ya? Ya. Karena itu yang paling sulit adalah menjaga ibunya ini sebenarnya dan kakaknya itu. Oke, tapi luar biasa sekali karena tanggap ya, berarti dari TNI juga tanggap akhirnya sudah membantu dan mudah-mudahan tetap diperhatikan terus karena siap. Tetap kami perhatikan sebagai Babinsa. Baik, luar biasa. Kita akan lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tapi yang menarik adalah walaupun Ali tidak pernah komplain ya, komplain bahasa Indonesianya apa ya? Mengeluh. Mengeluh, ya betul. Walaupun Ali tidak pernah mengeluh dari dulu, tapi sudah banyak bantuan sekarang yang mengalir ke keluarga Ali sendiri. Karena setelah keluar di hampir seluruh media berita tentang Ali ini, maka banyak bantuan yang datang dari donatur, dari Pemda setempat, juga dari rekan dari TNI juga sudah membantu juga. Bahkan ada staf dari kepresidenan yang hadir langsung datang ke rumah Ali pada saat itu. Jadi mudah-mudahan dengan semua bantuan itu dan ya kadang-kadang ada bagusnya media itu ya, ada bagusnya juga media. Jadi memang kadang-kadang harus imbang dan ini adalah hal yang bagus itu karena banyak bantuan yang datang akhirnya ke Ali dan ini Ali ini lagi capek sekali karena naik pesawat udah 11 jam jalan naik pesawat ya kan, tapi nggak apa-apa. Ali, ada satu yang mau tanya tapi kamu harus jawab. Kalau udah besar mau jadi apa sayang? Ya kayak kesalnya mau jadi apa? Tentara. Kasih besar seorang, kesalnya. Tentara. Jadi tentara. Baik, mudah-mudahan Ali besar jadi tentara dan bisa melihat, bisa peka terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan juga ya. Jadi bisa membantu anak-anak seperti Ali, ya kan? Iya, betul. Kita punya hadiah ya? Kita punya hadiah buat Ali. Nah, ini ada hadiahnya. ada hadiah dibeliin sama Kak Gina. Wow, dari Hitam Putih untuk Ali. Nih, Ali dapat tas buat sekolah ya. Buat sekolah. Sama satu lagi ini juga buat sepatu juga buat sekolah buat kamu ya. Iya. Dan kalau seandainya walaupun sudah banyak bantuan yang diberikan ke keluarga Ali, ya seperti tadi saya bilang mudah-mudahan kedepannya kehidupan dari Ali dan keluarga bisa berubah. Tapi apabila Anda ingin memberikan bantuan apapun terhadap keluarga Ali, kami akan menginformasikan melalui Twitter di @hitamputih7 karena kita tidak memiliki nomornya pada saat ini atau nomor rekeningnya. Jadi kita akan memberikan itu nanti di Twitter kita. Selanjutnya berarti. Dan itu yang tadi menarik adalah Anda lihat tadi saya tanya dia minder apa tidak dan Ali mengatakan nggak, ibu mengatakan dia nggak minder ya, merasa kesulitan ya enggak gitu, mengeluh enggak gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi sebenarnya? Kadang-kadang kita itu kurang berterima kasih dan terlalu banyak komplain, terlalu banyak mengeluh tapi kurang berterima kasih. Jadi kalau hidup itu banyak maunya pasti. Dan kita kurang berterima kasih walaupun kita sudah memiliki banyak kelebihan. Nah, gimana menyalurkan kelebihan ini? Salah satunya adalah membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Seperti tadi Anda lihat ada seorang anak yang mengalami jantung bocor. Apabila Anda sekali lagi ingin membantu atau mau membantu, nomor rekeningnya nanti kita Twitter juga. Kalau bisa ditampilkan di bawah layar saya. Di BRI Simpedes 3872 3872-0101-5349-538 atas nama Hadi Widodo. Mungkin itu bisa menjadi salah satu cara untuk berterima kasih. Dan Anda lihat banyak orang yang senang hidupnya tapi tidak pernah berterima kasih. Tapi kita tahu bahwa orang yang berterima kasih terhadap hidupnya pasti senang hidupnya. So remember one thing, it's not happy people who's thankful. It is thankful people who are happy. Saya dari Corbusier Tagina, inilah Hitam Putih.
keluarga yang lain gimana? Maksudnya tidak membantu keadaan mereka? Membantu, justru dari tetangga dan keluarga yang lain lah yang membantu kehidupan sehari-harinya. Oke. Tapi kenapa dia masih harus kerja, masih harus apa gitu? Apa memang tidak cukup bantuan dari teman-teman keluarga dan sebagainya dulu? Dia mungkin seperti itu. Ini kalau biaya sekolahnya gimana? Sekolahnya dia nurut, patuh juga. Biayanya, Bu? Biayanya kami dari awal kami sudah sebelumnya kan dia tinggal di desa sebelah. Nanti setelah pindah dari sana di kampung kami itu di desa Bate Tengah. Nah setelah itu saya lihatnya ini anak kok nggak sekolah. Jadi kami panggil selaku Dewan Guru memberitahukan kepada keluarga yang paling dekat bahwasanya kalau memang si Ali ini mau sekolah, silahkan diantar ke sekolah kami. Iya. Nah, alhamdulillah keluarga dekatnya merespon, akhirnya diantarlah si Ali ini. Nah, dari awal memang kami sudah membebaskan dari karena teman-temannya yang lain itu harus membayar iuran per bulannya. Itu dibebaskan? Iya, dibebaskan dari awal memang, dan kami juga sudah merapatkan dengan orang tua murid yang lain bahwasanya kita sudah tahu. Nah, iya betul. Apa sih kamu? Oke deh. Oke. Dan si bocah ini menjadi tulang punggung keluarga, padahal usianya baru 6 tahun. Jadi tulang punggung keluarga. Kenapa menjadi tulang punggung keluarga? Karena dia harus merawat ibu dan adiknya ya, atau kakaknya. Ibunya nggak kerja? Ibunya tidak kerja karena ibunya tunarungu dan tunanetra. Tunarungu dan tunanetra. Kakaknya nggak bisa kerja? Kakaknya tidak bisa kerja karena kakaknya tunagrahita atau ada gangguan mental. Ya. Ayahnya? Ayahnya saya tidak tahu di mana. Ayahnya sudah meninggal? Ayahnya sudah meninggal, makanya saya tidak tahu di mana. Iya sih. Ya kan? Adik punya juga? Punya, tapi baru berusia 3 tahun. Dan ini benar-benar dia yang biayain semuanya? Dia yang semua yang membiayai Ali, namanya adalah Ali. 6 tahun? Usianya 6 tahun. Wow. Jadi kita akan undang Ali, kita mau tanya-tanya Ali itu seperti apa, kenapa bisa seperti ini. Tapi sebelum itu kita kasih lihat dulu bagaimana sih kehidupan Ali sebenarnya. Inilah Ali. Usianya baru 6 tahun, tapi anak sekecil Muhammad Ali sudah harus berjibaku dengan getirnya kehidupan. Dan akan langsung diberikan untuk pengobatan atau pengoperasian anak tersebut. Bisa secepatnya ya, dananya terkumpul jadi ya, bisa dibawa. Dan kita akan menginformasi juga apabila terkumpul dan bisa dioperasi. Siapa tahu nanti kita akan bisa membawa kabar berita yang luar biasa yang baik untuk Anda semua apabila kita berhasil menolong anak ini. Baik, kita kembali lagi ke Ali. Kita akan mengundang salah satu kerabat Ali. Ini adalah salah satu kerabat Ali. Ini adalah Peltu Madong, paman dari Ali. Apa kabar, Pak? Madong, silakan. Ya. Ya. Ini Anda paman langsung atau paman dari ibu berarti? Kemudian dari ibu dengan bapak. Jadi gimana ceritanya? Jadi memang kan ini baku ambil ini antara ada hubungan keluarga semua. Jadi bapak ada juga hubungan keluarga dengan saya, ibunya juga ada hubungan keluarga dengan saya. Oke, jadi Anda ini pamannya? Iya betul. Tinggalnya dekat? Saya tinggalnya di Manding. Dia tinggalnya di sana, tapi saya tugas di desa itu. Oke, Bapak tahu tentang keadaan keluarga ini? Tahu. Nah terus kenapa tidak ada bantuan Pak dari teman-teman, dari keluarga selama ini? Sebetulnya begini ceritanya. Sebetulnya ada. Dengan kami sebagai keluarga itu koordinasi garam doang. Iya, nah, yang garam itulah yang dijadikan lauk pauk. Seperti itu. Tidak sama dengan teman-temannya yang lain mungkin bahwa apalah mie instan mungkin jadikan lauk atau telur, atau mungkin dia bisa jajan yang ini yang instan juga. Dia hanya bawa nasi dan garam. Iya, garam itulah yang jadikan lauk pauknya. Tapi dia tidak pernah merasa minder sama teman-temannya.
kadang juga ada temannya yang berbagi, karena memang kami selalu mengajarkan kepada anak didik kami untuk bagaimana berbagi sesama teman yang lain. Oke, baik. Kita akan melihat bagaimana keadaan keluarga Alia sebenarnya juga, dan seberapa sulitnya sih sebelum bantuan-bantuan itu datang ke keluarga Ali, dan kenapa selama ini tidak ada yang memberikan bantuan sebelum terkuak ya, sebelum beritanya beredar di mana-mana. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi kita lagi ngobrolin tentang Ali. Buat pemirsa mungkin yang tadi belum menyaksikan, Ali ini umur 6 tahun. Bisa dibilang sebagai tulang punggung keluarga ya. Ali 4 bersaudara ya Bu ya, benar ya? Kakaknya yang nomor 1 diangkat. Iya, sekolah di kota. Di ibu kota desa. Di ibu kota desa. Terus kemudian kakaknya Ali yang nomor 2 yang dan tuli. Nah, nanti setelah pekerjaannya di rumah selesai, setelah mengurus ibunya, membantu dengan memasak, begitu dengan ada kakaknya yang keterbelakangan mental, dengan ada adiknya yang baru berumur 3 tahun yang harus diurus. Nanti setelah pekerjaan semua selesai, barulah si Ali ini berangkat ke sekolah. Nah, dari faktor inilah sehingga sering terlambat ke sekolah. Sering terlambat ke Sering sekolah? terlambat. Tapi gimana itu kalau terlambat sekolah, Bu? Iya, kami dari pihak sekolah atau selaku Dewan Guru yang ada di PAUD TPK Toiram Batu justru sangat salut dengan anak ini, karena meskipun dia tanpa seragam sekolah, tanpa uang jajan, dia masih tetap semangat untuk bersekolah. Maaf, Bu Suniwati, Anda waktu cerita tentang Ali tadi saya lihat mata Anda berkaca-kaca loh. Iya, karena saya sangat merasa apa ya? Sedekat apa? Emang Anda sayang apa gimana? Dekat sekali? Kebetulan masih ada hubungan keluarga juga dengan tinggal baku tetangga, jadi otomatis saya tahu persis bagaimana keadaan keluarganya saat ini. Memang gimana keadaan keluarganya, Bu? Ya seperti itu tadi, dari setahun bapaknya sudah meninggal, jadi mau tidak mau anak inilah yang harus berusaha untuk menjadi tulang punggung untuk keluarga. Seperti itu. Ayahnya meninggal pada saat? Ali umur setahun, Bu. Belum. Dari tulang punggung keluarga. Kenapa menjadi tulang punggung keluarga? Karena dia harus merawat ibu dan adiknya ya, atau kakaknya. Ibunya nggak kerja? Ibunya tidak kerja karena ibunya tunarungu dan tunanetra. Tunarungu dan tunanetra. Kakaknya nggak bisa kerja? Kakaknya tidak bisa kerja karena kakaknya tunagrahita atau ada gangguan mental. Ya. Ayahnya? Ayahnya saya tidak tahu di mana. Ayahnya sudah meninggal? Ayahnya sudah meninggal, makanya saya tidak tahu di mana. Iya sih, adik punya juga? Punya, tapi baru berusia 3 tahun. Dan ini benar-benar dia yang biayain semuanya? Dia yang semua yang membiayai Ali, namanya adalah Ali. 6 tahun? Usianya 6 tahun. Wow. Jadi kita akan undang Ali, kita mau tanya-tanya. Ali itu seperti apa, kenapa bisa seperti ini. Tapi sebelum itu kita kasih lihat dulu bagaimana sih kehidupan Ali sebenarnya. Inilah Ali. Usianya baru 6 tahun, tapi anak sekecil Muhammad Ali sudah harus berjibaku dengan getirnya kehidupan. Bocah asal dusun Toerang Batu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini harus merawat ibunya yang buta tuli. Kakaknya yang... Ini kalau biaya sekolahnya gimana? Sekolahnya dia nurut, patuh juga. Biayanya, Bu? Biayanya kami dari awal kami sudah sebelumnya kan dia tinggal di desa sebelah. Nanti setelah pindah dari sana di kampung kami itu di desa Bate Tengah. Nah setelah itu saya lihatnya ini anak kok nggak sekolah. Jadi kami panggil selaku Dewan Guru memberitahukan kepada keluarga yang paling dekat bahwasanya kalau memang si Ali ini mau sekolah silahkan diantar ke sekolah kami. Iya. Nah, alhamdulillah keluarga dekatnya merespon, akhirnya diantarlah si Ali ini. Nah, dari awal memang kami sudah membebaskan dari
karena teman-temannya yang lain itu harus membayar iuran per bulannya. Itu dibebaskan? Iya, dibebaskan dari awal memang, dan kami juga sudah merapatkan dengan orang tua murid yang lain bahwasanya kita sudah tahu keadaan keluarga si Ali ini bagaimana. Tidak memungkinkan untuk membayar gitu. Iya, ya? tidak mungkin. Tapi dia pernah mengeluh nggak maksudnya dengan kerjanya? Selama ini enggak. Setahu saya tidak. Sampai sekolah juga nggak kelihatan capek. Enggak. Gitu. Iya, enggak. Wow. Wow. Memang masih tetap katanya, semangat. Memang katanya Ali ini anak yang semangat ya? Iya, semangat. Semangat, terus ceria. Ceria, dia juga penurut, patuh. Dan nggak pernah minder dengan kondisi. Enggak. Kami sebagai pembina di situ melihat kehidupan yang ada di situ, dan kami laporkan, dan memang kita TNI, Babinsa, mata, telinga, tulang, ujung tombak pimpinan TNI, ujung tombak TNI, khususnya Angkatan Darat. Jadi kejadian yang seperti dialami oleh keluarga Ali, kami laporkan kepada pimpinan kami, dan Ramil dan Dandim. Setelah itu Dandim dan Ramil merespon. Setelah kami melaporkan seperti itu, akhirnya Dandim dan Ramil datang ke rumah Ali. Setelah Dandim datang ke rumah Ali, Dandim bertanya kepada Ibu Ali dengan suara yang keras karena dia tuli. Harus kencang. Bantuannya apa yang akhirnya diberikan, Pak? Kalau boleh tahu. Terus Dandim membawa bantuan beras, mie, telur waktu itu. Terus bertanya Dandim kepada, setelah diserahkan, bertanya Dandim kepada ibu tersebut, Ibu Ali, apa yang saya bisa kasih, Bu? Ibu Ali menyatakan, saya minta dibikinkan dapur, WC, dan kamar mandi. Biasa mesar ini. Apa pelik? Cuci piring? Iya. Iya, katanya biasa cuci piring juga. Selain cuci piring apa lagi? Cuci baju gitu, Bu, punya Membantu ibunya, iya. ibunya yang nyuci biasa. Iya. Biasa, tapi si Alinya di situ membantu dan menuntunnya. Ini Segala kayaknya, sesuatu. Di sini Ali juga kayaknya kecapean karena dari Polewali Mandar ke sini tuh ke acara kita tuh 9 sampai 11 jam tadi sebenarnya. Dari rumah ke bandara ya. Iya. Dari rumah ke bandara tuh 11 jam. Ya bayangkan dari rumahnya untuk kan kita mengundang Ali menggunakan pesawat ke Jakarta. Tapi dari rumahnya ke bandara itu 11 jam. Belum lagi dari Makassar ya. Iya. Ke Jakartanya 3 jaman, wow. Iya. Kalau dari di situ, dari kampung situ di Dusun Erambatu, dari kabupaten kota bisa menempuh 1-2 jam perjalanan. Ini Bu, di daerah sana sendiri Ali ini kan kebetulan saja masuk berita lalu jadi ramai kemarin. Tapi sebenarnya apakah ada anak-anak lain yang sebenarnya senasib dengan Ali? Kalau di daerah kami nggak ada, cuma si Ali ini aja. Cuman Ali saja? Iya, karena di sana masih utuhlah kedua orang tuanya. Berarti Ali ini setelah perhatikan terus karena... Siap. Tetap kami perhatikan sebagai Babinsa. Baik, luar biasa. Kita akan lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tapi yang menarik adalah walaupun Ali tidak pernah komplain ya, komplain bahasa Indonesianya apa ya? Mengeluh. Mengeluh, ya betul. Walaupun Ali tidak pernah mengeluh dari dulu, tapi sudah banyak bantuan sekarang yang mengalir ke keluarga Ali sendiri. Karena setelah keluar di hampir seluruh media berita tentang Ali ini, maka banyak bantuan yang datang dari donatur, dari Pemda setempat, juga dari rekan dari TNI juga sudah membantu juga. Bahkan ada staf dari kepresidenan yang hadir langsung datang ke rumah Ali pada saat itu. Jadi mudah-mudahan dengan semua bantuan itu dan ya kadang-kadang ada bagusnya media itu ya, ada bagusnya juga media. Jadi memang kadang-kadang harus imbang dan ini adalah hal yang bagus itu karena banyak bantuan yang datang akhirnya ke Ali dan ini Ali ini lagi capek
capek sekali. karena naik pesawat, udah 11 jam jalan naik pesawat, ya kan? Tapi nggak apa-apa, bener. Ali, ada satu yang mau tanya, tapi kamu harus jawab. Kalau udah besar mau jadi apa, sayang? Dibawa masuk ke dusun Irambatu. Nah, di situ hasilnya kita keluarga itu menyatakan untuk kehidupannya sehari-hari keluarga Ali ini, apabila kita ada rezeki yang lebih, kita berikan sama dia. Apabila ada rezeki yang lebih kita berikan. Tapi terlihat bahwa katanya sampai tiap hari makan nasi sama garam, bawanya hanya nasi sama garam itu. Itu sekali-sekali. Tidak. Tiap hari katanya ibu tadi. Tidak. Hampir setiap hari. Nah, ini apakah ada bantuan rutin dari keluarga, misalnya setiap bulan mengumpulkan berapa untuk keluarganya? Keluarga itu hanya melihat saja. Kalau memang itu kurang, baru memberi lagi. Kan jauh, Pak, melihatnya gimana? Kalau keluarga, karena di situ rata-rata keluarga semua. Nah, yang melihat siapa biasanya? Yang melihat ada banyak keluarga situ. Ada saudaranya, mamanya, kemudian omnya ada di situ, tantenya. Kalau dari Bapak sendiri, bantuan yang pernah Bapak berikan kepada pernah. Keluarga, apa itu Pak contohnya, Pak? Berupa beras, uang biasa saya kasih kalau ketemu. Tapi memang tidak ada bantuan tiap bulan dari keluarga untuk memberikan kepada keluarganya? Itu bantuan dari tiap bulan itu tidak tentu. Jadi kapan ada, ya serahkan. Bukan umpamanya hari ini lebih, hari ini juga kita berikan. Nah, kalau Anda sendiri melihat anak sekecil ini merawat ibu dan menjadi tulang punggung keluarga, gimana, Pak? Sebetulnya saya sendiri ya teman yang lain. Oke, baik. Kita akan melihat bagaimana keadaan keluarga Alia sebenarnya juga, dan seberapa sulitnya sih sebelum bantuan-bantuan itu datang ke keluarga Ali, dan kenapa selama ini tidak ada yang memberikan bantuan sebelum terkuak ya, sebelum beritanya beredar di mana-mana. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi kita lagi ngobrolin tentang Ali. Buat pemirsa mungkin yang tadi belum menyaksikan, Ali ini umur 6 tahun, bisa dibilang sebagai tulang punggung keluarga ya. Ali 4 bersaudara ya Bu ya, benar ya? Kakaknya yang nomor 1 diangkat. Iya, sekolah di kota. Di ibu kota desa. Di ibu kota desa. Terus kemudian kakaknya Ali yang nomor 2 yang mengalami tunagrahita itu ya. Betul. Kemudian Ali dan ada adik Ali yang usianya 3 tahun. Tunagrahita itu ibu pernah bertemu dengan kakaknya? Iya, hampir setiap hari juga. Bagaimana tunagrahitanya? Dia nggak bisa ngomong, terus itu sering ini apa? Keluar. Iya. Liur gitu. Iya. Tidak sekolah? Enggak bisa. Kan ada sekolah luar biasa, mungkin tidak ada sih. Di Polewali Mandar ada, cuman jauh, jarak dari kampung kami di Erambatu itu lumayan jauh perjalanan. Sampai detik ini belum ada yang membawa ke sana? Iya, sampai detik ini. Belum ada yang membawa ke sana. Belum. Berarti kakaknya yang tunagrahita sampai detik ini belum ada yang membantu untuk apa pelik? Cuci piring? Iya. Iya, katanya biasa cuci piring juga. Selain cuci piring apa lagi? Cuci baju gitu Bu, punya Membantu ibunya, iya. ibunya yang nyuci baju. Iya. Iya, tapi si Alinya di situ membantu dan menuntunnya. ini Segala kayaknya, sesuatu. Di sini Ali juga kayaknya kecapean karena dari Polewali Mandar ke sini tuh ke acara kita tuh 9 sampai 11 jam tadi sebenarnya. Dari rumah ke bandara ya. Iya. Dari rumah ke bandara tuh 11 jam. Ya bayangkan dari rumahnya untuk kan kita mengundang Ali menggunakan pesawat ke Jakarta. Tapi dari rumahnya ke bandara itu 11 jam. Belum lagi dari Makassar ya. Iya. Ke Jakartanya 3 jaman, wow. Iya. Kalau dari di situ, dari kampung situ di Dusun Erambatu, dari kabupaten kota bisa menempuh 1-2 jam perjalanan. Ini Bu, di daerah sana sendiri, Ali ini kan kebetulan saja masuk berita lalu jadi ramai kemarin. Tapi sebenarnya apakah ada anak-anak lain yang sebenarnya senasib dengan Ali? Kalau di daerah kami nggak ada, cuma si Ali ini aja. Cuman Ali saja? Iya, karena di sana masih utuhlah kedua orang tuanya. Berarti Ali ini setelah setahun yang lalu dari 2014? Iya, ayahnya meninggal. Apabila Anda berniat untuk membantu, sekali lagi saya selalu mengatakan orang yang bantu bukan orang yang memiliki kelebihan, tapi orang yang mau membantu. Itu saja, karena semua orang pasti bisa membantu kalau mau. Mungkin saya mau tanya-tanya dikit tentang jantung bocor nih. Anda kan dokter ya.
percaya nih sama aku? Hah? Percaya nggak? Saya masih agak bingung, ada ini dokter apa dokter Andes sebenarnya. tapi kita coba aja lah. Saya masih Beda percaya, tipis masih ya memberikan kepercayaan pada kamu sampai Oke. selama ini. Kalau jantung bocor itu berarti bisa di setiap usia basicnya. Karena ini kecil biasanya, sekali loh. Penyakit kalau jantung bocor pada anak-anak itu udah bawaan Om dari dalam kandungan gitu. Berarti aku tahu sejak seperti kandungan itu. dia sudah ada kelainan. Iya, jadi pembentukannya mungkin pada Katup. waktu katup jantungnya kan jantung ada sekat-sekatnya ya, ada 4 ruang. Nah, sekatnya itu yang tidak terbentuk sempurna dan biasanya itu sudah bawaan dari dalam kandungan Kalau karena itu bawaan dari dalam kandungan, apakah kalau di USG dan sebagainya kelihatan itu? Mungkin bisa kelihatan tapi tidak bisa langsung dilakukan tindakan sepertinya. Jadi harus menunggu bayi itu lahir terlebih dahulu gitu. Tadi kan kalau kita lihat katanya sampai tangan dan kakinya membiru. Itu benar berarti ya? Benar, bisa. Dan apa yang terjadi kalau misalnya tidak diberikan pengobatan yang benar? Ya, apa yang terjadi? Ya yang pasti... Maksudnya kan sekarang bertahan selama 8 bulan sudah. Iya benar, cuman kan ya kondisinya membahayakan lah, bisa dibayangkan Mas Dedi maksudnya.